Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu Maria Assunta Wikantari, selaku dosen pengampu mata kuliah di marketing dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kasus terkait materi komunikasi pemasaran digital. Adapun kasus yang kami gunakan berasal dari jurnal yang berjudul Komunikasi Pemasaran Viral Marketing, Studi Kasus pada Kopi Kuangkuan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Mary Catherine dengan NIM 216, saya Agnes Veronica dengan NIM 219, Aura Alsyafa dengan NIM 246, dan Jessica Maulina dengan NIM 249. Pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi komunikasi berkembang pesat, khususnya media sosial, yang kemudian berpengaruh terhadap kebutuhan seseorang dalam mengakses internet untuk sekedar sebagai hiburan, mengakses informasi, pendidikan, bahkan bisa menjadi sumber mata pencarian bagi banyak penjual online. Media sosial kini menjadi media baru bagi para pelaku bisnis dalam melakukan pemasaran. Salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam memperkenalkan merek kepada masyarakat yaitu dengan menggunakan marketing influencer yang menghasilkan informasi dari word of mouth digital, yakni komunikasi dari mulut ke mulut berupa pemberian rekomendasi secara individu atas suatu produk atau jasa. Maraknya industri kedai kopi di Indonesia membuat persaingan antar merek berlomba untuk mendapatkan posisi di pasar. Banyak bermunculan kedai kopi modern yang menawarkan berbagai konsep yang menarik dan unik. Setiap kedai kopi sendiri memiliki kategori dan target pasarnya tersendiri. Sehingga walaupun terdapat banyak persaingan dalam industri ini, masih memiliki potensi bisnis yang besar untuk masa yang akan datang. Sebab kopi sudah menjadi gaya hidup yang sudah menyebar ke segala lapisan usia, status sosial, dan gender. Kopi Kuangkuan adalah salah satu kopi tiam di Jakarta yang menawarkan konsep kedai kopi etnik tradisional. Kopi tiam berasal dari gabungan kata kopi dari bahasa Melayu dan kata tiam yang berarti kedai dalam bahasa Hokkien. Selain kopi Joni, terdapat kedai kopi yang memiliki konsep yang hampir sama, yakni kopi Taki, di mana keduanya merupakan kedai kopi etnik, namun popularitas kopi Joni sendiri ini lebih menonjol semenjak viral di sosial media Instagram dan munculnya hashtag Salam Kopi Joni. Salam Kopi Joni ini sendiri dipopulerkan oleh salah satu akun yang berpengaruh di Instagram dan seketika menjadi trending topik. Lalu selanjutnya ini ada pembahasan. Yang pertama itu ada komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran digunakan untuk menginformasikan tentang produk dan merek yang dijual secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi pemasaran memungkinkan perusahaan menghubungkan merek dengan orang, tempat acara, pengalaman, dan hal lainnya, dan harus diintegrasikan untuk mengantarkan pesan yang konsisten demi mencapai positioning yang strategis. Lalu selanjutnya ini, yang kedua ada marketing mix, yaitu bauran pemasaran adalah kesalahan pemasaran tentang seperangkat alat pemasaran taktis yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkan di pasar sasaran. Next. Lalu yang ketiga ini ada elemen integrated marketing communication. Yang pertama itu ada periklanan. Iklan dapat menginformasikan produk atau jasa perusahaan dan dapat mengingatkan, membedakan, dan mempengaruhi pelanggan maupun calon konsumen akan produk atau jasa suatu perusahaan. Lalu yang kedua ini ada promosi penjualan, di mana komunikasi pemasaran yang mencoba merangsang terjadinya aksi pembelian suatu produk yang cepat atau terjadinya pembelian dalam waktu yang singkat. Bentuk sales promotion atau promosi penjualan dapat meliputi kupon voucher, rabat, diskon, garansi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada penjualan personal.
atau penjualan pribadi, perusahaan akan melakukan penjualan secara langsung atau tatap muka dengan para calon pembeli. Tujuannya untuk mempermudah menarik pelanggan dengan memperkenalkan produk dan membentuk pemahaman lebih dalam kepada calon pembeli. Next. Lalu yang keempat itu ada pemasaran interaktif, yaitu komunikasi secara langsung dengan konsumen yang ditargetkan guna menghasilkan respon atau transaksi langsung dari calon pembeli. Respon yang dihasilkan bisa berupa inquiry, pembelian produk atau jasa, serta dukungan. Lalu yang kelima itu ada hubungan masyarakat atau humas. Humas yang memerankan fungsi manajemen ini merencanakan dan melaksanakan program aksi dalam rangka mendapatkan pemahaman dan penerimaan publik atas produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga ini ada viral marketing. Viral marketing adalah suatu teknik pemasaran yang memanfaatkan sosial media untuk mencapai suatu tujuan pemasaran tertentu. Konsep kerjanya itu seperti perkembangbiakan virus, yaitu dengan memperbanyak diri sendiri. Biasanya seorang konsumen yang puas dengan suatu produk yang mereka beli atau jasa yang mereka dapatkan secara otomatis akan menyebarluaskan informasi atau produk tersebut kepada kerabat mereka untuk juga mencoba dan membuktikannya sendiri. Lalu selanjutnya yang keempat itu ada word of mouth, yaitu strategi pemasaran ini juga merupakan strategi viral marketing yang digunakan untuk memperkenalkan merek kepada masyarakat yang dapat dilakukan menggunakan teknik marketing influencer. Marketing influencer menghasilkan tagar yang merupakan formasi dari word of mouth digital, yakni komunikasi dari mulut ke mulut berupa pemberian rekomendasi secara individu atas suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi dari media sosial, seperti zaman sekarang ini. Selanjutnya adalah hasil penemuan dan diskusi. Yang pertama yaitu media sosial bisa menjadi medium untuk mengkomunikasikan brand. Hasilnya lebih efektif dari iklan secara konvensional yang diproduksi oleh perusahaan atau media besar yang biayanya lebih relatif mahal. Hampir semua orang memiliki gadget yang juga memiliki akun sosial media seperti salah satunya Instagram. Hal ini terjadi pada kopi Kwang Kwan yang viral akibat dari exposure yang dilakukan oleh seorang influencer, yakni Hotman Paris Hutapea. Yang kedua ada exposure yang dilakukan oleh influencer meningkatkan brand awareness kopi Kwang Kwan. Menurut penuturan pemilik kopi Kwang Kwan, nama kopi Joni ini lebih populer karena mudah diucapkan dan merupakan nama populer yang diberikan oleh influencer pengacara fenomenal yaitu Hotman Paris Hutapea. Beliau menambahkan bahwa kopi Joni terkenal dari Sumatera hingga Irian karena pelayanan hukum gratis yang diberikan oleh Hotman Paris setiap minggu di kopi Kwang Kwan yang bertempat di Jalan Kelapa Kopior Kelapa Gading. Yang ketiga, komunikasi pemasaran digital berpengaruh besar terhadap perkembangan bisnis kopi Kwang Kwan. Setelah viral di sosial media, Instagram pada tahun 2017, dalam jangka 2 tahun terdapat pertambahan banyak cabang sebanyak 9 cabang, yang terdiri dari 3 cabang dengan kepemilikan pribadi dan 6 cabang franchise. Yang keempat, yaitu brand image yang diciptakan dari fenomena viral Salam Kopi Joni membuat kopi Kwang Kwan lebih dikenal. Nama ini dipopulerkan oleh Hotman Paris Hutapea karena banyak masyarakat yang berasumsi bahwa kopi Kwang Kwan adalah kedai kopi milik Hotman Paris karena sering disebut oleh beliau dalam unggahan foto maupun videonya. Next. Yang terakhir masuk ke kesimpulan, dari hasil pemaparan rekan saya dapat disimpulkan bahwa pada era komunikasi digital seperti saat ini, pelaku usaha dapat memanfaatkan media sosial
sebagai salah satu strategi untuk mengkomunikasikan mereknya. Hal ini dikarenakan penggunaan sosial media terbukti lebih efektif. Selain itu, strategi ini relatif murah dibandingkan dengan iklan konvensional yang diproduksi oleh perusahaan atau media besar. Pelaku usaha dapat menggunakan strategi influencer marketing untuk meningkatkan traffic menggunakan social media engagement. Semakin tinggi popularitas seorang influencer yang melakukan exposure brand, maka peluang meningkatnya kesadaran akan suara merek juga semakin tinggi. Tidak ada yang lebih memahami brand dari perusahaan brand itu sendiri, dan tidak ada yang lebih memahami audiens dari influencer itu sendiri. Sehingga dalam berkolaborasi dengan seorang influencer, pelaku usaha dapat memperoleh perspektif dari seorang yang lebih dekat dengan calon konsumennya. Pelaku usaha juga harus memiliki pikiran yang terbuka dalam melihat peluang bisnis. Salah satunya adalah berpartisipasi dalam menyediakan pembayaran e-payment. Transaksi pembayaran yang mudah dan promo dari transaksi yang dilakukan dapat menarik minat calon pembeli. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.